Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam mengenai mazhab dan aliran pemikiran dalam Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Wulasari dengan NIM 2004696 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan A, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengertian mazhab. Menurut bahasa, mazhab berasal dari sigoh masdor mimi atau kata sifat dan isi makan atau kata yang menunjukkan tempat yang diambil dari fi'il madi zahaba yang berarti pergi. Sementara menurut Huzaimah Tahidoyanggo bisa juga berarti ar-rayu yang artinya pendapat. Sedangkan secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaimah Tahidoyanggo adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Perbedaan mazhab. Perbedaan dalam bahasa Arab adalah ikhtilaf. Dalam istilah fikih, ikhtilaf ialah perbedaan paham atau pendapat di kalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum tertentu. Dengan demikian, perbedaan mazhab adalah perbedaan paham atau pendapat para imam mazhab sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum tertentu. Lalu, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab? Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan mazhab. Jika ditinjau dari faktor internal, pertama, karena kedudukan suatu hadis. Kedua, karena tidak sampainya suatu riwayat. Ketiga, berbeda dalam mengartikan kata-kata nas. Keempat, perbedaan metode para ulama dalam menghadapi dalil-dalil yang secara tekstual bertentangan atau ta'arud. Kelima, perbedaan dalam memahami hadis Nabi. Dan yang terakhir, perbedaan para ulama dalam hal penguasaan as-sunnah. Jika ditinjau dari faktor eksternal, pertama, perbedaan dalam pembendaharaan hadis. Di antara ulama, ada yang kurang memperhatikan situasi pada saat Nabi bersabda. Di antara ulama, banyak yang terpengaruh oleh pendapat yang diterimanya dari pemuka-pemuka dan ulama-ulama sebelumnya dengan ucapan, telah terjadi ijma'. Di antara ulama, ada yang berpandangan terlalu berlebihan terhadap amalia-amalia yang disunahkan. Dan yang terakhir, perbedaan dalam bidang politik. Macam-macam mazhab. 1. Mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya Al-Nu'man ibnu Thabit ibnu Zuti dari 80 sampai 150 Hijriah. Ia dilahirkan di Kufah. Ia lahir pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abdul Malik ibnu Marwan. Contoh ijtihad Abu Hanifah diantaranya: pertama, bahwa perempuan boleh jadi hakim di pengadilan yang tugas khususnya menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai al-asal dan menjadikan hukum perempuan sebagai far. Kedua, Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan 2 rakaat sebagaimana sholat id tidak dilakukan 2 kali ruku dalam 1 rakaat. Mazhab Hanafi berkembang karena kegigihan murid-muridnya menyebarkan ke masyarakat luas. Namun, kadang-kadang ada pendapat murid yang bertentangan dengan pendapat gurunya. Maka itulah salah satu ciri khas fikih Hanafiyah yang terkadang memuat bantahan gurunya terhadap ulama fikih yang hidup di masanya. Ulama Hanafiyah
menyusun kitab-kitab fikih, di antaranya Jami al-Fusulai, Darul al-Hukam, Kitab al-Fiqih, Qawaid al-Fiqih, dan lain-lain. Dasar-dasar mazhab Hanafi adalah Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul, dan athar yang sahih lagi masyhur, fatwa sahabat, qiyas, istihsan, serta adat dan uruf masyarakat. Murid Imam Abu Hanifah yang terkenal dan yang meneruskan pemikiran-pemikirannya adalah Imam Abu Yusuf al-Ansor, Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Kedua, mazhab Maliki. Mazhab ini dibangun oleh Maliki bin Anas. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Imam Malik belajar qiraah kepada Nafi bin Abi Haim. Ia belajar hadis kepada ulama Madinah seperti Ibnu Syihab al-Zuhri. Dasar-dasar mazhab Maliki dalam menentukan hukum adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma ahli Madinah, Qiyas, dan Istisab atau Al-Masalih al-Mursalah. 3. Mazhab Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Mazhab fikih Asy-Syafi'i merupakan perpaduan antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Dalam konteks fikihnya, Syafi'i mengemukakan pemikiran bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma, dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan-perkataan sahabat, dan baru yang terakhir melakukan qiyas dan istisab. Keempat, mazhab Hambali. Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban bin Zuhal bin Salabah az-Zuhli asy-Syaibani. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan Nabi Ibrahim. Adapun sumber hukum dan metode istinbat Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum adalah 1. Nas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Apabila beliau telah mendapati suatu nas dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul yang sahih, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nas itu. Kedua, fatwa para sahabat Nabi SAW. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibnu Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, hadis mursal dan hadis doib. Apabila ia tidak menemukan dari kedua poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis doib. Dalam pandangan Imam Ahmad ibnu Hanbal, hadis hanya dua kelompok, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Keempat, qiyas. Apabila Imam Ahmad ibnu Hanbal tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis dhaif, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dan yang terakhir adalah sad ad-daroi, yaitu melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal negatif. 5. Mazhab Ja'fari. Imam Ja'far as-Shadiq adalah keturunan kelima Rasulullah SAW melalui Sayyidah Fatimah az-Zahra yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Meski saat ini mazhab Ja'fari diklaim sebagai mazhabnya kaum Syiah, pada awalnya fikih Ja'fari tidak berafiliasi ke aliran akidah manapun.
Dengan kedalaman ilmunya dan kemuliaan yang ada pada dirinya, Imam Ja'far di masa hidupnya memang menjadi media bertemunya berbagai paham dan golongan pada kaum muslimin. Berbagai mazhab syariat dan tarekat merujukan ajaran-ajarannya kepada Imam Ja'far, termasuk kaum Syiah. Macam-macam aliran pemikiran dalam Islam. 1. Jabariyah, didirikan oleh Jaham bin Safwan pada abad kedua Hijriah, disebut juga golongan Jahamiyah. Disebut Jabariyah karena salah satu ajarannya berisi perbuatan baik maupun buruk manusia bukanlah atas kehendak dirinya, tetapi karena paksaan atau jabar dari Allah. Dengan demikian, manusia tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun untuk memilih dari perbuatan yang akan dilakukannya. Inti ajaran Jabariyah yaitu 1. Manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun. Setiap perbuatannya, baik maupun jahat, semata-mata Allah lah yang menentukannya. 2. Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. 3. Ilmu Allah bersifat hudus atau baru. 4. Iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilapazkan. 5. Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. 6. Surga dan neraka tidak kekal dan akan hancur dan musnah bersama penghuninya, karena yang kekal hanyalah Allah semata. 7. Allah tidak dapat dilihat di surga oleh penduduk surga. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. 2. Qadariyah. Nama golongan ini berdasarkan kepada pengertian bahwa manusia mempunyai kodrat atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu dengan kehendaknya. Pahamnya adalah bahwa manusia dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi potensi untuk berbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada pengaruhnya kepada segala perbuatan manusia. Inti ajaran Qadariyah yaitu 1. Manusia berkuasa penuh untuk menentukan nasib dan perbuatannya. Maka, perbuatan dan nasib manusia itu dilakukan dan terjadi atas kehendak dirinya sendiri tanpa campur tangan Allah. 2. Iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi keimanan. Artinya, orang berbuat dosa besar tidak mempengaruhi keimanannya. Dan yang terakhir, orang yang sudah beriman tidak perlu tergesa-gesa menjalankan ibadah dan amal-amal kebajikan lainnya. 3. Mu'tazilah. Beni Kurniawan berpendapat golongan ini didirikan oleh Abu Huzaifah Wasil bin Atta. Golongan ini disebut Mu'tazilah karena pendiriannya memisahkan diri dari gurunya, Al-Hasan Basri. Sedangkan mereka sendiri tidak mau disebut Mu'tazilah dan menyebut dirinya sebagai Ahlul Haq atau penegak kebenaran. Doktrin Mu'tazilah yaitu 1. Orang Islam yang mempunyai dosa besar disebut fasik. Mereka bukan mukmin dan bukan kafir. Tidak akan masuk surga dan neraka tetapi menempati tempat tersendiri di antara keduanya. Kedua, Allah tidak menjadikan perbuatan makhluk, tetapi makhluklah yang berbuat. Oleh karena itu, mereka pantas mendapatkan azab dari dosa-dosanya dan mereka berhak mendapatkan jasa dan amal kebaikan. Ketiga, mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Yang disebut tauhid adalah peniadaan sifat-sifat Allah, karena apabila Allah mempunyai sifat, maka Allah tidak esa lagi. Keempat, manusia dengan kemampuan akalnya dapat mengetahui benar dan salah, baik dan buruk walaupun tidak diberitahu oleh syara. Dan yang terakhir, Allah akan memenuhi janji-janjinya baik berupa pahala maupun siksa. 4. Khawarij berasal dari orang-orang yang mendukung Ali bin Abi Thalib, namun akhirnya membencinya karena dianggap lemah menegakkan kebenaran. Golongan Khawarij kecewa terhadap Ali karena Ali bersedia menerima tahkim dari Muawiyah dan berakhir dengan kekalahan di pihak Ali. Inti ajaran Khawarij yaitu 1. Khilafah tidak bersifat warisan tetapi dipilih secara demokratis. 2. Dosa hanyalah dosa besar, tidak ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil, dan semua pendurhakaan kepada Allah adalah dosa besar.
Dan yang terakhir, mengamalkan perintah agama adalah bagian dari iman. Iman bukan hanya itikad, maka barang siapa beriman namun tidak mengamalkan kewajiban agama dan melakukan dosa besar, dialah kafir. 5. Murji'ah. Murji'ah adalah sekelompok orang yang menempuh pola sikap menangguhkan persoalan atau al-irja terhadap pelaku dosa besar. Golongan ini timbul di Damaskus pada akhir pertama Hijriah yang disebabkan oleh timbulnya perpecahan politik akibat perseteruan Ali dan Muawiyah. Golongan ini memandang lebih baik diam dan menunda penyelesaian persoalan kesalahan atau dosa besar ini kelak di akhirat. 4 pokok ajaran Murji'ah menurut Harun Nasution yaitu 1. Menunda hak hukum atas Ali, Muawiyah, Ammi ibnu As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Kedua, menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang mukmin yang berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. Dan yang terakhir, memberi pengharapan kepada muslim yang berdosa besar. 6. Asy'ariyah didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari pada tahun 300 Hijriah. Golongan ini merupakan reaksi kepada Mu'tazilah. Ada banyak yang menyebut Asy'ariyah dengan ahlu sunnah wal jamaah karena mereka banyak berpegang kepada tradisi Nabi dan para sahabat Nabi dengan jumlah pengikut yang banyak. Inti ajaran Asy'ariyah: 1. Manusia wajib meyakini adanya Tuhan karena Nabi SAW mengajarkan bahwa Tuhan itu ada sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan perintah tersebut ditangkap oleh akal. 2. Tentang kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Paham ini mengambil posisi tengah antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah yang disebut dengan paham kasb, yang ternyata sulit untuk dimengerti. Akhirnya, Asy'ariyah menjatuhkan pilihannya kepada paham Jabariyah. 7. Salafiyah. Salafiyah adalah suatu aliran keagamaan yang berpendirian bahwa untuk dapat memulihkan kejayaannya, umat Islam harus kembali kepada Islam yang masih murni seperti yang dahulu diamalkan oleh generasi pertama Islam yang juga biasa disebut salaf atau pendahulu yang saleh. Di antara tokoh ulama salaf adalah Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Pokok-pokok pikiran aliran salaf yaitu: 1. Apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabi harus diterima dan tidak boleh ditolak. Akal pikiran tidak mempunyai kekuasaan untuk menakwilkan, menafsirkan, atau menguraikan Al-Quran kecuali dalam batas-batas yang diizinkan. Kedua, mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan yang memberi madorot serta menghindari tentang hal mempersoalkan masalah qadar, serta menyembah Tuhan semata dan meyakini keesaannya. 8. Ahlu sunnah wal jamaah. Aliran ini identik dengan aliran Asy'ariyah, maka artinya kepercayaan aliran Asy'ariyah menjadi kepercayaan aliran ini. Maksud berdirinya aliran ini adalah agar kaum muslimin dalam memahami akidah-akidahnya kembali kepada masa sahabat dan tabi'in. Kepercayaan ahlu sunnah wal jamaah antara lain: 1. Tuhan bisa dilihat di akhirat. 2. Tuhan tidak berkewajiban membuat yang baik dan yang terbaik, mengutus utusan atau rasul, memberi pahala atau menurunkan siksa. 3. Tuhan boleh memberi beban di atas kesanggupan manusia. 4. Tuhanlah yang menjadikan kebaikan dan keburukan manusia. 5. Ada syafaat pada hari kiamat. 6. Semua sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Nabi pasti terjadi. 7. Ijma adalah suatu kebenaran yang harus diterima. Dan yang terakhir, orang mukmin yang mengerjakan dosa besar akan masuk neraka sampai selesai menjalani siksa dan akhirnya akan masuk surga. 9. Syiah Isna Asy'ariyah. Aliran ini disebut juga dengan mazhab Syiah Ja'fariyah. Latar belakang sejarahnya bermuara pada masa permulaan Islam, yaitu saat turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Bayyinah ayat 7. Setelah itu, Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas pundak Ali
Sedang para sahabat hadir dan menyaksikannya seraya bersabda, "Hai Ali, kau dan para Syiahmu adalah sebaik-baiknya penduduk bumi." Dari sinilah kelompok ini disebut dengan nama Syiah dan dinisbatkan kepada Ja'far Asy-Syadiq karena mengikuti beliau dalam bidang fikih. Mereka percaya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka menafikan dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sifat-sifat kebendaan, anak, tempat, zaman, dan lain-lain yang tidak layak bagi keagungan, kesucian, kesempurnaan, dan keindahannya. Mereka meyakini bahwa hukum serta syariat hanyalah milik dan haknya, dan bahwa kemusyrikan dengan segala macamnya serta terbuka maupun rahasia adalah kezoliman yang amat besar dan dosa yang tak terampunkan. Mereka meyakini bahwa tatkala Rasulullah SAW sudah dekat azalnya, beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam sepeninggalnya secara politis. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.